Shalom Bapak Ibu sekalian. Maafkan suara saya yang beginilah ya. Semoga bisa didengar. Kita ini baru ngerayain Pentakosta kemarin, hari pencurahan Roh Kudus. Dan sebenarnya Pentakosta itu ada di Perjanjian Lama juga. Kalau di bahasa Ibraninya nyebutnya Shavuot. Shavuot. Pentakos itu bahasa Yunani dan baru muncul kata itu di Perjanjian Baru. Tapi bahasa perayaan asalnya namanya Shavuot, Sukkot, Shavuot, saudara. Sukkot kita sering dengar, Pesak kita sering dengar, Shavuot kita jarang dengar. Saya pernah tampilkan materi ini, ada 7 hari raya Yahudi. Di antara 7 itu ada 3 hari yang penting. Yang ada istimewanya begitu, karena semua laki-laki harus datang menghadap Tuhan di hari itu. Tentu tidak dengan tangan hampa membawa persembahan, tapi ada 3 hari yang spesial. Yang artinya kalau bait Tuhan di Yerusalem, maka semua orang Yahudi dari kota manapun harus datang. Itu adalah Paskah. Dan kemudian 50 hari setelah Paskah itu Shavuot. Kebayang gak? Habis datang ke Yerusalem, balik seminggu, sekitar 1,5 bulan kemudian harus datang lagi. Itu Perjanjian Lama. Dan kemudian Sukkot, Pondok Daun, itu mereka akan datang lagi 3 kali dalam setahun. Dan semuanya berkaitan dengan musim menuai. Musim menuai. Kalau Pesak itu barley, jelai. Kalau Shavuot itu musim awal menuai gandum. Kalau Sukkot itu penuaian besar, itu selesai gandum dan kemudian dilanjut dengan musim menuai anggur dan zaitun. Nah, kita akan ngomong tentang Shavuot yang jarang dibahas. Ya. Itu 50 hari setelah Pesak. Dan menurut tradisi Yahudi, itu 50 hari 7 pekan. Kalau di Alkitab kita nyebutnya hari raya minggu, 7 minggu. Hari raya minggu-minggu gitu. Karena 7 kali 7 minggu, week of weeks gitu. Nah, selama 7 minggu itu, dari Pesak sampai Shavuot, orang Yahudi biasanya akan itu hari-hari morning, meratap, nggak boleh pesta, nggak boleh kawinan. Kerjaannya apa? Membaca Taurat, merenungkan siang dan malam. Karena Shavuot itu hari merayakan turunnya hukum Taurat. Musa naik ke Gunung Sinai, ketemu Tuhan. Tuhan nulis 10 perintah Allah di tablet, di loh batu, bawa turun. Ironisnya di hari pertama hukum itu diturunkan, sudah langsung dilanggar. Di hari pertama Musa turun, perintah pertama apa? Jangan padamu Allah lain di hadapanku. Langsung dilanggar di bawah. Perintah kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Langsung dilanggar. Ada lembu emas. Musanya frustrasi, ngamuk, dibanting itu. Ikutan ngamuk, salah pisan Musanya, ya kan? Nah, tapi itu hukum itu sudah, bahasa saya, udah failed di hari pertama. Manusia sudah failed untuk mentaatinya bahkan di hari pertama. Kayak peraturan itu ada buat dilanggar. Nah, Shavuot itu merayakan hari turunnya hukum Taurat. Jadi dari Paskah sampai Paskah itu penebusan. Dari Paskah sampai pengampunan dosa itu Paskah. Dari Paskah sampai Shavuot 7 minggu, mereka itu berusaha merenungkan, ngapalin supaya next time mereka better. Kita ngafalin 10 perintah Allah aja. Kalau saya tanya sekarang, saya yakin tidak semuanya hafal word by word. Ya kan? Urutannya mungkin Anda juga nggak hafal, ketukar-ketukar.
Nah itu sebenarnya dijabarkan menjadi sekitar 613 kalau saya nggak salah. Peraturan yang lebih rinci. Itu ada di Imamat Bilangan, mereka berusaha susun itu 600. Dan mereka ngerenungin itu 7 minggu. Supaya next time better gitu. Next time lebih baik. Dan itu merayakan panen awal menuai gandum. 50 hari setelah Paskah, satu hari raya besar Yahudi, di mana laki-laki harus datang menghadap. Dan ada rituals, ada kebiasaan di hari Shavuot itu. Apa itu? Anehnya, ini unik. Setiap Shavuot mereka akan membaca kitab Rut. Kitab Rut, penting itu nama itu. Setahun sekali dibaca tuh, di hari Shavuot. Kalau kita membaca Rut itu kan settingannya musim menuai. Nah itu aneh. Tiap hari Pentakosta nama Rut itu spesial. Waduh luar biasa kan. Nah, itu di perjanjian lama. Nanti saya terangin lah kenapa itu Rut itu yang dibaca. Tapi perjanjian baru itu hari Pentakosta nyebutnya. Kemarin kita rayakan. Kalau perjanjian lama ngerayain turunnya hukum Taurat, perjanjian baru merayakan hukum yang lebih baik. Hukum kasih karunia, hukum roh dan kehidupan. Merayakan turunnya Roh Kudus. Dan itu panen awal yang luar biasa, yang berlanjut sampai hari ini. Di hari pertama mereka langsung menuai 3.000 orang. Di hari pertama. Hukum Taurat, tadi saya singgung. Bahkan ketika Musa baru turun di hari pertama, manusia sudah gagal melakukannya. Hukum Taurat gak jahat, gak jelek. Roma nulis begitu itu baik. Kalau Anda baca kitab Roma itu ditulis oleh Paulus. Paulus itu ahli Taurat. Ahli Taurat. Ahli Taurat yang bahkan Alkitab berkata dari mazhab yang paling keras. Apal semua dia. Paling keras. Tapi kalau Anda baca kitab Roma, bahasanya agak sulit ya. Bahasanya agak sulit. Tapi saya coba simpulkan Roma 6-8. Roma 6-8 itu Paulus itu ahli Taurat. Hafal Taurat. Dia suka menuntut orang lain untuk mestinya gini, harus begini, harus begitu, harus begini. Tapi kalau Anda baca di Roma, dia itu ngakuin sesuatu. Taurat ini susah dilakukan. Dia ngomong begitu. Aku baru pengen yang baik, sudah lakukan yang jahat. Itu ahli Taurat loh. Yang ahli, yang katam, yang hafal gitu. Yang jadi referensi tingkah laku. Referensi tolak ukur perilaku orang pada zaman itu. Dia bilang ngelakuin ini gak gampang. Ini hukum yang sulit. Hatiku berkata ini baik. Tapi ada anggota tubuhku yang bertentangan dengan itu. Pengennya tuh bertentangan dengan itu. Dan kalau saya coba simpulkan Roma pasal 8-8. Ini ada switching yang luar biasa. Ada perpindahan yang Tuhan buat antara Shavuot menjadi Pentakosta. Hukum kasih karunia, hukum roh dan kehidupan menggantikan hukum Taurat, hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan maut itu simpel, sederhana saudara. Yang berdosa mati gitu aja. Upah dosa maut. Makanya ketika Adam makan buah itu Tuhan bilang hari kamu makan kamu mati. Gak otomatis mati, tapi mulai dying gitu. Nunggu 900 tahun tubuhnya mati. Tapi sebenarnya rohnya ini sudah mulai korup. Sudah gak bisa connect dengan Tuhan dengan baik, dengan utuh. Rohnya itu sudah korup. Sudah gak utuh lagi. Udah gak shalom, udah gak whole. Hukum dosa, kalau kamu berbuat dosa, kamu akan mati. Mati rohmu, mati semangatmu, mati tubuhmu. Dan hukum Taurat itu sebenarnya penolong. Itu kayak rambu lalu lintas yang strip itu, silang gitu.
Kayak rambu lalu lintas. Jangan ini, jangan itu, jangan belok kanan, jangan terus, jangan berhenti, jangan mencuri, jangan membunuh gitu. Hukum Taurat itu sebenarnya penolong. Berupa rambu-rambu larangan, jangan ini, supaya kita ini nggak kebablas. Gitu. Supaya kita nggak kebablas aja. Kalau saya membayangkan menurut saya ya, kalau di Taurat itu begini loh. Kamu sebel sama seseorang, sepertinya masih oke. Asal jangan mukul, jangan bunuh. Gitu. Tapi nggak pernah beresin akarnya. Kamu marah dengan seseorang, sepertinya dalam batas tertentu kayak Tuhan tuh biarin. Selama kamu tanganmu nggak mukul, nggak bunuh gitu. Kamu nggak happy dengan pernikahanmu, dalam batas tertentu kamu tidak happy dengan pasanganmu, dalam batas tertentu sepertinya Tuhan biarkan. Pernikahanmu morat-marit, sepertinya Tuhan biarkan. Selama kamu tidak mengingini istri orang lain. Isinya jangan pokoknya. Jangan kebablas gitu aja. Tapi ini perjanjian baru, diberesin sampai akarnya. Kalau kamu marah dengan saudaramu, bahkan kamu harus bereskan sebelum kamu mulai nyembah. Ini hukum yang straight to the point, beresin yang di kedalaman batin kita. Bukan membatasi tingkah laku luar kita. Nah, Paulus ngomong gini, loh aku tahu, aku belajar Taurat, aku katam gitu, aku hafal. Tapi ada sebuah kedagingan yang aku nggak bisa lawan. Yang udah dilarang kasih rambu-rambu, pengennya melanggar. Yang baru memikirkan besok pagi aku mau bangun, mau berdoa. Begitu bangun pegang handphone, baca WA, baca Instagram, baca Facebook, tahu-tahu jam kerja sudah. Memikirkan yang baik, tahu-tahu sudah ngelakuin yang nggak baik. Kedagingan adalah kecenderungan manusia untuk berbuat dosa. Di Amplified itu bagus banget, ayat bilang gini, kalau tanpa Roh Kudus, kedagingan ini terlalu kuat. Jadi larangan hukum Taurat itu gak sanggup tahan. Kalau tanpa Roh Kudus, by natural manusia, kedagingannya itu gak bisa. Makanya Alkitab nulis Roh Kudus bilang gini, mereka terlalu kedagingan, rohku gak sanggup tinggal lama-lama gitu. Terlalu daging. Nah, karena ini failed, kita sepakat ya hukum Taurat itu gak bisa nolong kita. Tuhan berikan penolong yang lain, Pentakos. Tuhan kasih hukum yang lain, hukum kasih karunia. Udahlah, nah pokoknya kamu minta ampun, mengaku dosamu, kamu sembuh. Kamu mengaku dosamu, aku setia dan adil, aku akan mengampuni. Kamu mengaku dosamu, bertobat dari dalam hatimu, aku setia dan adil. Lebih simpel. Dan diberi Roh Kudus. Kalau dulu rambunya jangan, sekarang rambu-rambunya itu nuntun pada jalan yang benar. Dia penolong, penuntun pada segala kebenaran. Dia nuntun, caranya modenya berbeda. Bayangkan kalau Anda mencari sebuah jalan, rambu-rambunya pokoknya jangan kiri, jangan kanan. Sementara ada 5 jalan, 4 jalan yang lain boleh gitu. Kan lebih sulit gitu. Tapi kalau rambu-rambunya ke surga kiri gitu, kan enak gitu. Dan ini penuntun penolong yang lebih baik, jauh lebih baik. Dan manusia gak perlu lagi tunduk kepada hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Karena kalau menurut kedagingan kita gak sanggup. Tapi sekarang kita ada Roh penolong. Dan itu feature yang luar biasa, saudara. Itu privilege dan kehormatan yang luar biasa. Saya akan balik
mundur ke belakang perjanjian lama, ada cerita tentang Eldad dan Medad. Nama yang jarang disebut. Ada yang namanya Eldad dan Medad. Ceritanya hari itu Musa itu desperate, capek ngurusi, menggembalakan, menghakimi, memimpin 600.000 laki-laki dia ngomong, dan perempuan lebih banyak lagi. Dia keletihan itu. Dan dia ngomong, Tuhan, aku ini gak sanggup lah ini. Terus Tuhan bilang, oke lah, angkat 70 orang tua-tua untuk membantu tugasmu. Tahu cerita itu ya? Nah, gak disebutin di Alkitab bagaimana caranya Musa memilih 70 orang. Tapi di Talmud itu ada penjelasannya. Jumlah suku Israel 12. Musa ini mikir, ini kalau pembagiannya tidak adil, suku yang lain lebih banyak, suku lain lebih sedikit, aku kenal bangsa ini. Pasti ngomel lagi. Pasti perang lagi ini. Pasti ribut lagi, berantem lagi. Gimana caranya? Kalau tiap suku 5 kali 12 cuma dapat 60. Kalau tiap suku 6 kali 12 kelebihan 2. Bingung dia. Akhirnya dia buat seperti ini. Oke, tiap suku setor 6 orang. Kali 12 lebih dari 70. Terus dia bikin undian, jackpot. Tiap orang ngambil gitu. Undian itu. Ada yang tertulis, Anda layak jadi penatua. Ada 2 yang song. Kertas kosong dan song gitu. Anda belum beruntung gitu. Ada 2. Ada 2 versi cerita ini. Versi yang pertama, Eldad dan Medad ini berkata gini, aku ini di-compare dengan yang lain, aku lebih junior, aku gak layak, aku ini punya banyak kekurangan, dan aku gak usah ambil undian, aku mengalah, karena mereka lebih layak. Ada yang versi begitu. Ada versi yang lain, mereka benar-benar ngambil kertas dan Anda belum beruntung. Tapi kita baca ya, Bilangan 11 ayat 25. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat tapi gak turut pergi ke kemah. Namanya sempat diundi, tapi gak ikutan maju ke depan. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berkatalah seorang muda memberitahu pada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak masa mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegah mereka. Tapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung aku, mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi karena Eldad dan Medad ini gugur, yang lain dilantik di depan kemah suci, kemah pertemuan. 70 orang itu Alkitab mencatat Musa tumpangin tangan. Anda baca di Bilangan 11, Musa menumpangin tangan, mereka kepenuhan. Tapi Alkitab ngomong gini, mereka kepenuhan seperti nabi dan kemudian tidak lagi. Cuman sebentar. Nah, Eldad dan Medad ini gak ikut dipanggil. Ini orang-orang yang gak eligible, gak elected, tidak terpilih. Dibanding dengan yang lain, bukan top performance, bukan top 70, gak deserve, gak layak, gak cukup baik untuk jadi pemimpin di depan. Tapi mereka di perkemahan tiba-tiba kepenuhan. Sementara Musa numpangin tangan, mereka di perkemahannya sendiri kepenuhan. Dan mereka bernubuat. Mereka bernubuat. Nah, salah satu di catatan yang saya baca, mereka bernubuat itu salah satu nubuatannya berkata gini, suatu hari Musa akan mati dan Yosua yang memimpin masuk Kanaan. Maka Anda akan ngerti alasan kenapa Yosua bilang,
Musa, stop them. Dan Musa jawab gini, kenapa kamu belain aku? Dan Musa bilang gini, aku lebih suka kalau semua orang penuh dengan roh Tuhan dan menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan Eldad dan Medad ini gambaran orang-orang menurut saya, seperti kita. Orang-orang yang enggak elected, yang perjanjian baru itu bilang jelek bagi dunia, enggak terpilih, enggak lolos, sortiran. Tapi bahkan tanpa penumpangan tangan Musa, Tuhan memenuhi mereka. Bapak Ibu mungkin tidak semuanya dapat kesempatan berdiri di depan kayak saya pegang mic. Tapi kalau roh Tuhan atas hidupmu, engkau akan bernubuat di perkemahanmu. Di perkemahanmu. Anda mungkin gak dapat kesempatan pegang mic dan bernubuat di depan. Bernubuat itu gak selalu tentang ngomong tentang masa depan. Bernubuat itu sebenarnya sederhananya menyampaikan pesan Tuhan, suara Tuhan. Dan itu kenabian. Kesaksianmu ketika seseorang curhat dan tiba-tiba engkau sampaikan 1-2 kata dari Tuhan, itu bernubuat. Anda mungkin tidak masuk hitungan lah sebagai pemimpin. Kita pun sebenarnya yang pemimpin-pemimpin di sini tahu kok. Kita ini cuman karena apa ya? Nah ini bagus saudara. Kata Eldad artinya Tuhan itu mencintai. Karena cintanya Tuhan. Kalau Hananeel, Elhanan, karena anugerahnya Tuhan. Tuhan besar anugerahnya. Kalau Eldad, Tuhan mencintai. Mungkin menurut dunia kita gak masuk ukuran, gak lolos seleksi. Menurut standar tingkah laku kita gak lulus seleksi. Tapi karena dia mencintai kita. Eldad artinya Tuhan mencintai, cintanya Tuhan, yang dicintai Tuhan. Medad artinya cinta, cinta dan cinta. Kita ini orang yang dicintai Tuhan. Kalau hari ini kita ini dipenuhi dengan roh Tuhan ya. Saya lihat ini, kita ini hidup di zaman yang luar biasa. Anak-anak kecil berbahasa roh dipenuhi Tuhan, bernubuat, dapat penglihatan. Kalau kita mau jujur itu ya, nggak layak loh kita ini. Itu Roh Kudus loh. Dia mau tinggal dalam hidup kita. Mungkin ya, tiap hari mungkin kita itu mendukakan rohnya. Mungkin tiap hari loh. Mengkhotbahkan jangan mendukakan Roh Kudus itu mudah. Saudara. Melakukannya itu nggak gampang. Tapi kalau dia tetap mau tinggal, mau ngurapi kita. Orang minder seperti saya, orang gagap seperti saya. Bisa khotbah, bisa ngajar, bisa gembalakan. Oh, cuman karena dia mencintai. Dia pungut, dia cintai. Dia ambil, dia cintai. Eldad dan Medad. Balik ke cerita Rut, saudara. Rut juga cerita yang sama. Rut itu keturunan Moab. Satu bangsa yang pernah dengan triknya Bileam. Di Bilangan 25 ayat 1-2, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Bileam pakai trik, ngajarin orang Moab, gini aja, kalau kamu lawan bangsa ini,
kamu pasti kalah. Dia disertai Tuhan. Ada satu cara, adalah kalau tangan Tuhan mukul sendiri bangsa Israel ini. Gimana caranya? Keluarkan yang cantik-cantik. Keluarkan yang menarik-menarik, godain itu cowok-cowok Israel. Nanti kalau sudah kelepek-kelepek, ajak menyembah dewamu. Maka Tuhan akan ngamuk dan tangan Tuhan sendiri yang akan menghajar mereka. Kamu menang dengan mudah tanpa susah payah. Itu cara ngajarnya Bileam kayak gitu. Sampai Tuhan itu gemes banget, jengkel banget dengan orang Amon dan Moab. Tuhan bilang gini, seorang Amon atau seorang Moab jangan masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Itu udah kayak hukuman kartu merah, sudah gak bisa diubah itu. Tapi Rut itu membuat perbedaan. Ada exception, ada perkecualian. Orang Moab. Dan dia datang, dia ngikutin mertuanya. Naomi pergi ke Moab bawa Mahlon dan Kilion. Mati di sana. Ada Orpa dan Rut. Orpa akhirnya tetap di Moab. Tapi Rut berkata gini, kemana engkau pergi? Ke situ aku pergi. Di mana engkau bermalam? Ke situ aku bermalam. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Itu tiba-tiba membuat dia terhisap di sebuah covenant. Tiba-tiba Tuhan membuat perkecualian. Semua orang Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan selama-lamanya kecuali Rut. Wah, luar biasa. Tiba-tiba Tuhan kasih exception, kasih perkecualian. Saya percaya Shavuot itu Pentakosta, bahkan dari perjanjian lama. Tuhan itu sudah tahu standar, kalau ngikutin standar Taurat, hukum terlalu berat. Dan Tuhan ini memang suka bikin exception. Exception itu keluar kalau ada pengabdian, kalau ada cinta, kalau ada heart and soul. Kalau perempuan Moab yang lain berusaha tarik orang Israel untuk menyembah Allah mereka. Ini perempuan Moab berbeda. Aku udah menikah dengan orang Yahudi, Allahmu Allahku. Dan dia tinggalin Allahnya. Dan Tuhan bikin exception. Bukankah kita ini juga ikut terhisap dalam Yesus, saudara? Efesus 2 ayat 12. Kamu tanpa Kristus gak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan covenant itu. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tapi Yesus membuat kita semua, kita gak usah cari orang Jius untuk dinikahin. Kayak Rut, Yesus membuat kita semua dapat perkecualian, dapat exception, dapat privilege untuk menikmati covenant. Ini adalah family tree dari Rut. Kita tahu ya, Rut itu nurunin Obed. Obed menurunkan Isai. Isai menurunkan Daud. Daud itu 26 generasi kemudian Yesus. Gimana mungkin? Ini orang gak tanggung-tanggung Rut ini. Dari mestinya gak kehitung, masuk hitungan, nurunin raja, nurunin juru selamat. Ini masuk gak tanggung-tanggung ini. Dari orang mau masuk dalam perjanjian gak setengah-setengah. Sekalian. Dan dia turunkan raja.
Dia turunkan juru selamat. Dia turunkan Mesias dari keturunannya. Saya akan tutup dengan Daud, saudara. Rut itu menurunkan Daud. Rut ada Obed, Isai, Daud. Berarti cicit, saudara. Cicitnya. Daud ini ya sama, saudara. Biasanya kalau kerajaan-kerajaan mestinya tidak bakal pilih raja yang half blood, saudara. Ini darah campur dari nenek moyangnya. Darah campur. Campurannya bukan sekutu. Campurannya negara musuh, Moab. Bangsa yang dibold, dimark di kitab Taurat mereka. Jangan menyatu dengan mereka. Kerajaan biasanya nggak akan pilih raja yang half blood. Kenapa? Bisa jadi pengkhianat. Bisa ngebawa bangsa ini ngemihak musuhnya. Ini juga satu orang yang dapat exception. Bapaknya juga nggak ngitung dia. Tapi Tuhan itu milih. Dari Rut, keturunan Rut orang Moab yang mendapatkan kesempatan terhisap dalam bangsa Israel di musim menuai di Safuot. Dan menurut Talmud, saudara, Daud itu lahir di hari Safuot. Mati di hari Safuot. Lahir matinya di hari Pentakos. Daud, saudara. Menurut saya itu enggak kebetulan. Ini satu orang yang menurut saya enggak banyak di perjanjian lama orang yang bisa respect hubungan dengan Roh Kudus. Ini satu orang. Saya sering sampaikan, saya pernah ajarkan juga, pernah sampaikan. Di perjanjian lama, karena kita ini belum ditebus, Roh Kudus itu cuma bisa, kita menggunakan kata itu, hinggap. Hinggap, memakai, ngurapin, dia bernubuat. Setelah selesai, pergi. Kenapa? Cemar. Belum ditebus. Tapi darah Yesus itu kayak lem, super. Yang membuat Roh Kudus ini gak ngelihat dosa kita. Dia bisa stay di dalam kita. Umumnya di perjanjian lama, hubungan orang-orang yang dipakai Tuhan dengan Roh Kudus itu begitu. On and off. Datang, mengurapi, pergi. Datang, hinggap, dipakai, luar biasa, pergi. Umumnya begitu. Tapi ada yang beda dengan Daud. 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Perhatikan yang saya bold. Sejak hari itu, kalau tadi 70 tua-tua mereka kepenuhan lalu tidak lagi. Kalau Daud sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Seterusnya. Jadi enggak on and off, enggak sebentar-sebentar, panjang, sejak hari itu dan seterusnya. Itu 40 tahun lebih loh, 50 tahun loh. Menurut saya kuncinya itu adalah hatinya ke Roh Kudus itu seperti apa. Kita tahu Mazmur 51 itu ditulis ketika dia ditegur soal Batsyeba. Dari yang saya pelajari, saudara, itu bukan cuma sekedar dosa perzinahan. Daud itu ketika melawan Goliat, sebenarnya teriming-iming oleh satu, menikah dengan putri Merab. Itu cinta pertamanya dia, first love. Yang kedua, pengen duit toh, bebas pajak. Turun gelanggangnya keren, saudara. Aku datang by covenant demi nama Tuhan. Tapi di hatinya sebenarnya ada unsur itu. Pengen nikah
dengan Putri Merab sering muncul di TV itu hari itu ya. Waduh, cantik kali ya. Cinta pertamanya. Dan ketika dia mengalahkan Goliat, Merab dikasih ke Adriel. Itu cinta pertama hancur berkeping-keping. Luka yang gak pernah dia beresin. Hari itu dia lihat Batsheba. Sebuah sumber yang saya baca bilang gini, Batsheba itu mirip Merab. Tiba-tiba luka yang gak pernah sembuh itu muncul. Luka yang berkata, seorang raja boleh kasih istri jatahku ke orang lain. Hari ini aku raja, aku juga boleh ngambil istri orang lain jadi istriku. Itu luka yang gak pernah dia beresin. Bukan cuma sekedar jatuh cinta, pengen berzina, bukan. Tapi luka-luka yang gak pernah beres. Hari ketika orang Gibeon datang, ada hutang darah di keluarga Saul. Minta 7 laki-laki digantung. Dia ambil semua anak Merab, digantung semua. Itu luka yang gak pernah beres. Luka yang gak pernah beres. Dan ketika dia ditegur, Roh Tuhan itu nuntun pada segala kebenaran. Kita sukanya pembenaran. Kita sukanya pembenaran. Kamu berdosa, kamu bersalah. Ya tapi aku wajar dong marah. Pantas marah. Dia keterlaluan. Kita sukanya pembenaran. Tapi Roh Kudus itu nuntun pada segala kebenaran. Kita tahulah reaksinya Daud itu excellent banget lah. Saul gak begitu. Saul sukanya pembenaran, suka tampilan, suka kemasan. Tapi Daud sampai nulis Mazmur 51. Menurut saya, ini kuncinya kenapa Roh Tuhan itu berkuasa atas Daud hari itu sampai seterusnya. Bukan sebentar, bukan hinggap dan pergi. Dia jerit gini, jadikan hatiku tahir Tuhan. Beres ini loh, lukaku dengan cinta pertamaku. Sekian puluh tahun yang lalu, beresi. Perbarui, batinku ini perbarui. Dengan roh yang teguh. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ngambil rohmu yang kudus daripadaku. Bahasa Jawanya itu digandoli ya. Rohnya hingga udah mau pergi, ditarik, digandoli, jangan pergi. Jadi gembala itu saya lihat beberapa drama pernikahan, rumah tangga itu. Aku sudah tidak mau dengan dia. Dia jahat. 5 kali mengkhianatiku. Gitu. Pokoknya saya mau pisah Pak Gem. Gitu. Terus kemudian berapa hari kemudian baik-baik lagi. Saya tanya kenapa? Ya dia berlutut-lutut. Beri aku kesempatan, jangan pergi. Aku gak bisa tanpa kamu. Digandoli. Ternyata balik lagi. Ilustrasi itu kayak ini ya. Yang membuat Daud punya exception. Bukan pura-pura. Kayak Saul. Saul itu bahkan Roh Tuhan pergi dari hidupnya dia gak sadar. Kalau Daud ini, wah Roh Kudus aku gak bisa tanpa Engkau. Aku salah, aku bejat. Batinku ini cacat. Iya, aku ini luka, masih luka ini sama Saul ini. Barui batinku. Jangan pergi please. Don't go. Jangan pergi. Aku gak bisa tanpa Engkau. Itu yang membuat dia dapat exception. Dapat perkecualian. Shavuot Pentakost.
Ini hari-hari di mana Tuhan buat perkecualian. Tapi ada bagian kita. Ada orang-orang yang kalau ini dia tahu salah, dia gandolin gitu. Aku salah, kasih aku kesempatan. Tapi ada orang-orang yang sukanya itu dari pembenaran. Ya Saul tega banget, aku pantas begini. Saul tuh melakukan yang jahat banget. Gitu. Tapi perkecualian Tuhan hanya turun ketika hati kita ini bisa. Hari ini kita hidup di zaman yang berbeda. Ada darah Yesus. Rohnya itu gak gampang-gampang come and go. Dia tinggal. Dia tinggal. Makanya Yesus pesan, jangan dukakan. Karena dia gak akan pergi dengan mudah kali ini. Kubayar dengan darah. Dosamu ini kubayar dengan darah. Dia gak akan easily go dari hidupmu. Kecuali kamu mengutuki dia, menghujatnya. Tapi jangan dukakan. Kita hidup di zaman yang berbeda. Hukumnya kasih karunia, kita tiap hari dukain dia, dia tetap setia. Tapi apakah kita masih punya hati yang berkata, aku gak bisa tanpa Rohmu? Kita ini kadang-kadang salah posisi. Dia disebut penolong. Penolong itu bahasa Inggrisnya kan helper. Kita seringkali salah posisi. Kita ini orang yang lemah, butuh ditolong dari atas. Tapi kita seringkali salah posisi. Helpernya kita jadikan pesuruh. Itu namanya helper juga sih. Babu itu helper juga. Tapi salah posisi. Posisinya itu kita butuh. Kita nggak bisa tanpa dia. Kita nggak bisa tanpa dia. Saya mau ngajar kita nyanyi satu lagu, saudara. Roh Kudus, Engkau yang kami rindukan. Engkau yang kami rindukan. Engkau yang kami rindukan. Dan kita tutup dengan lagu ini.